Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Natakia, bisa dipanggil Arif, dari kelas 2 T3 NIM 93 2022 066. Jadi di sini saya akan mempresentasikan komponen-komponen dasar elektronika di pertemuan 3 dan sampai 4. Jadi di sini saya akan memperjelaskan dulu di bagian pertama, yaitu komponen-komponen dasar elektronika, yaitu resistor, kapasitor, dan induktor. Yang pertama ada resistor. Jadi resistor adalah komponen pasif yang memiliki nilai resistansi yang tertentu yang merupakan ukuran dan seberapa besar hambatan yang diberikan terhadap aliran arus listrik dalam sebuah sirkuit. Jadi fungsi dari resistor ini ada berbagai macam. Yang pertama, penghambat arus listrik, pembagi tegangan, pembagi arus, pengaman arus. Lalu di resistor ini banyak berbagai macam warna. Kalau kita mudah menghafalnya, hijau meoku, hitam, coklat, merah, oranye, kuning, hijau, biru, ungu, abu-abu, putih, dan ada emas dan perak. Jadi di situ ada warna mulai dari 0, dari angka hitam dimulai dengan angka 0 dan diakhiri dengan angka 9. Terus untuk menentukan suatu warna gelang, misalnya kita menggunakan 4 gelang. Jadi yang pertama itu gelang, yang pertama sebagai nilai tahanan, yang kedua sebagai nilai tahanan, dan nilai ketiga sebagai pengalih, dan nilai keempat adalah sebagai toleransi. Jadi caranya untuk menentukan nilai tahanan suatu resistor, jadi yang pertama, nilai gelang yang pertama menjadi nilai tahanan, yang kedua menjadi nilai tahanan juga, dan yang ketiga sebagai pengalihnya. Contohnya misalnya gelang ketiga itu adalah merah, berarti dia akan menjadi 10 pangkat 2. Jadi pengalihnya adalah 10 pangkat 2 untuk nilai tahanan yang ketiga. Terus yang misal toleransinya emas, berarti nilainya 15%. Nanti bisa teman-teman lihat bagaimana tabel dari nilai resistor dari hitam sampai putih. Lanjut, ada resistor digunakan berbagai macam aplikasi. Yang pertama sebagai pembatas arus dan pembatas tegangan. Jadi pengaplikasiannya itu resistor sebagai pembatasan arus. Resistor digunakan dalam pembatasan arus untuk membatasi arus yang mengalir dalam suatu sirkuit atau rangkaian. Pembatasan arus ini sering digunakan dalam rangkaian seperti LED, charging, ataupun motor kontrol. Terus resistor juga sebagai aplikasi pembagi tegangan. Jadi resistor juga digunakan dalam pembagi tegangan untuk membagi tegangan antara dua titik dalam sirkuit atau rangkaian. Prinsip kerja pembagi tegangan adalah bahwa tegangan output diambil dari titik tengah dari dua resistor yang dihubungkan seri. Aplikasi pembagi tegangan meliputi sensor voltage scaling, voltage reference, analog to digital converter atau ADC. Selanjutnya kita akan membahas kapasitor. Jadi teman-teman akan bisa melihat berbagai macam kapasitor di sebelah sini. Nah, yang pertama kita akan menjelaskan ada kapasitor nika, kapasitor keramik, kapasitor polyester, dan kapasitor keramik. Kita menjelaskan kapasitor tantul. Yang pertama kapasitor elektrolit yang biasa terbuat dari dua foil logam yang terpisah oleh lapisan oksida yang merupakan dieletrik. Kapasitor elektrolit memiliki polaritas dan memiliki kapasitas yang tinggi. Biasanya aplikasi ini digunakan dalam sirkuit daya, stabil tegangan filter, dan aplikasi di mana memiliki kapasitas yang paling tinggi. Terus ada kapasitor keramik. Kapasitor keramik terbuat dari keramik, dieletrik, dan 4 logam. Kapasitor keramik yang cenderung memiliki ukuran fisik yang lebih kecil, memiliki kapasitas yang lebih relatif tinggi. Nah, itu yang saya sebutkan cuma 2. Terus kita lanjut lagi ke induktor. Induktor adalah komponen pasif dalam sirkuit elektronik yang memanfaatkan prinsip industri elektromagnetik untuk menyimpan energi dalam bentuk medan magnetik. Induktor umumnya terdiri dari gulungan kawat yang dililitkan pada inti ferromagnetik atau non-ferromagnetik seperti besi atau udara. Ketika arus listrik mengalir melalui induktor, medan magnetik di sekitar induktor akan bertambah, menyimpan energi dalam medan magnetik tersebut.
Jadi di dalam induktor ada beberapa sifat. Yang pertama ada induktansi, yang kedua frekuensinya sangat berubah, yang ketiga hambatan resistansinya sering. Untuk instansi adalah ukuran dari kemampuan induktor untuk menyimpan energi dalam bentuk major magnetik. Terus yang frekuensinya berubah, induktor bertambah ketika frekuensi arus yang mengalir melalui induktor meningkat dan sebaliknya, instansi menurun saat frekuensi arus berkurang. Yang ketiga, hambatan resistansi seri. Selain instansi, induktor juga memiliki resistansi internal yang resistansi seri. Terus ada pengaruh induktor terhadap arus dan tegangan dalam sirkuit atau rangkaian. Jadi induktor terhadap arus, induktor cenderung menghambat perubahan arus listrik, dan terhadap tegangan yang terjadi pada induktor biasanya merupakan hasil dari perubahan arus. Jadi kesimpulannya dari induktor terhadap arus dan tegangan, untuk arus menghambat perubahan arus listrik, dan untuk tegangan biasanya merupakan hasil dari perubahan arus. Saat arus mengalir melalui induktor, tegangan balik yang berlawan dengan arah arus akan terjadi. Terus dalam penerapan induktor dalam sirkuit, dalam filter dan sirkuit daya, yang pertama filter. Induktor digunakan dalam filter untuk memisahkan sinyal-sinyal berfrekuensi rendah dan tinggi dalam sirkuit elektronik. Sirkuit daya, dalam sirkuit daya induktor digunakan untuk berbagai tujuan termasuk penyaringan noise, stabilisasi tegangan, dan mengatur arus. Oke, kita lanjut lagi ke bagian teori dasar sirkuit listrik, atau sirkuit itu bisa dikatakan rangkaian listrik. Jadi, yang pertama kita akan menjelaskan hukum Ohm. Hukum Ohm adalah prinsip dasar dalam ilmu elektronika yang menjelaskan hubungan antara tegangan, arus, dan resistansi dalam sebuah rangkaian listrik. Hukum ini dinyatakan dalam rumus matematis, yaitu V I kali R, di mana V adalah tegangan dan satuannya adalah volt, dan I adalah arus satuannya ampere, dan R adalah resistansi satuannya ohm. Hukum Ohm menyatakan bahwa arus yang mengalir melalui sebuah konduktor, misalnya kawat, sebanding dengan tegangan yang diterapkan di kedua ujungnya, dan berbanding terbalik dengan resistansi dan konduktor tersebut. Dengan kata lain, semakin besar tegangan yang diterapkan pada suatu konduktor, semakin deras arus yang mengalir melalui konduktor tersebut jika resistansinya tetap. Penerapan hukum Ohm dalam analisis sirkuit sederhana atau rangkaian sederhana melibatkan penggunaan rumus di atas untuk menghitung tegangan, arus, atau resistansi dan rangkaian listrik. Contoh sirkuit sederhana yang dapat sering kita lakukan di hukum Ohm adalah rangkaian seri dan rangkaian paralel. Terus untuk rangkaian seri, kita bisa lihat di layar samping ada R total, resistansi total, ditambah R1 ditambah R2 ditambah R3. Terus kalau dalam itu yang tadi adalah rangkaian seri. Selanjutnya ada rangkaian paralel. Rumusnya itu 1 per R total sama dengan 1 ditambah 1 per R1 ditambah 1 per R2, 1 per R3, itu ditambah semua dan seterusnya. Nah, setelah resistansi ditemukan, hukum Ohm dapat digunakan untuk menghitung arus yang mengalir. Jadi kita dapat menghitung arus juga, yaitu I sama dengan V bagi R total. Terus dengan menggunakan Ohm dan prinsip-prinsip dasar rangkaian listrik, dengan menggunakan hukum Ohm dan prinsip dasar rangkaian listrik, kita dapat menganalisis dan menyelesaikan masalah rangkaian yang melibatkan berbagai komponen seperti resistor, sumber tegangan, dan penghubung. Selanjutnya kita akan menjelaskan analisis sirkuit DC, atau kita bisa bilang rangkaian DC, yaitu arus searah. Jadi yang pertama, analisis sirkuit arus DC menggunakan hukum Ohm dan hukum Kirchhoff adalah pendekatan umum dalam memecahkan masalah listrik. Terus langkah-langkah umum yang pertama yang kita lakukan adalah, yang pertama, identifikasi komponen. Tentukan semua komponen dalam sirkuit atau rangkaian seperti resistor, sumber arus, misalnya baterai, sumber tegangan, misalnya generator. Yang kedua, rangkaian sirkuit atau rangkaian sesuai dengan igarnya diberikan atau yang kita akan buat, seperti rangkaian ini berbentuk apa, seri atau paralel. Terus menentukan arah arus. Tentukan arah arus pada setiap loop. Pada sirkuit biasanya harus dianggap mengalir dari terminal positif ke terminal negatif pada sumber arus, baterai, atau sumber tegangan.
Yang kedua, penerapan analisis nodal loop pada sirkuit sederhana. Yang pertama kita akan menjelaskan analisis nodal. Jadi nodal ini kita akan menjadi beberapa 4 analisis. Yang pertama kita identifikasi sampul. Tentukan identifikasi simpul. Tentukan simpul-simpul dalam sirkuit. Simpul adalah titik di mana 3 atau lebih elemen sirkuit bertemu atau rangkaian bertemu. Terus yang kedua, tentukan simpul referensi. Pilih simpul sebagai simpul referensi, biasanya simpul dengan ground. Terus kita akan menerapkan hukum Kirchhoff kedua. Hukum Kirchhoff kedua untuk setiap simpul yang bukan simpul referensi. Ini berarti jumlah arus yang masuk ke simpul tersebut sama dengan jumlah arus yang keluar dari simpul tersebut. Persamaan ini memberikan hubungan antara arus pada setiap resistor tegangan di antara simpul tersebut. Yang terakhir, yang keempat, selesaikan persamaan. Selesaikan sistem persamaan yang dihasilkan untuk menemukan nilai arus dari setiap resistor. Selanjutnya, perhitungan daya energi dalam sirkuit DC. Untuk analisis loop, kita menjadi 4 lagi, hampir sama seperti tadi. Bedanya nanti di sini. Identification loop, tentukan loop tertutup dalam sirkuit. Loop adalah jalur tertutup yang melintasi satu elemen sirkuit tanpa mengalami simpul manapun. Yang kedua, tentukan arah loop. Tentukan arah loop ini adalah langkah penting karena menentukan tegangan pada setiap elemen sirkuit pada loop. Nah, yang ketiga ini kita menggunakan hukum Kirchhoff yang pertama. Hukum Kirchhoff pertama untuk setiap loop ini berarti jumlah tegangan pada setiap elemen dalam loop harus 0. Selanjutnya, selesaikan persamaan. Selesaikan sistem persamaan yang dihasilkan untuk menentukan nilai tegangan di setiap elemen dalam loop. Selanjutnya, kita akan menganalisis sirkuit AC atau arus bolak-balik. Jadi konsep arus bolak-balik itu adalah arus listrik yang berubah arahnya secara periodik bergantian antara arah positif dan negatif. Frekuensi tertentu ini berbeda dengan arus searah DC mengalir dalam satu arah konstan. Pada sirkuit AC atau rangkaian AC, arus dan tegangan berubah sepanjang waktu menurut pola gelombang sinusoidal. Gelombang sinus itu yang bergelombang seperti yang kita ketahui. Untuk gelombang lainnya bisa juga tergantung pada sumbernya. Gelombang sinusoidal adalah paling umum dan aplikasi dari listrik AC atau rangkaian AC seperti yang dihasilkan oleh generator listrik. Yang kedua, kita akan menjalankan analisis sirkuit AC menggunakan impedansi kompleksitas. Analisis sirkuit AC menggunakan impedansi dan aritmetika kompleks dan pendekatan yang sangat berguna dan efisien dalam rekayasa listrik. Berikut langkah-langkahnya dalam menganalisis rangkaian AC impedansi kompleksitas. Yang pertama, semua komponen dalam sirkuit AC termasuk resistor, induktor, dan kapasitor adalah sumber arus atau tegangan AC. Terus kita akan konversi semua elemen dalam sirkuit ke domain kompleks. Ini melibatkan mengganti semua resistor, induktor, dan kapasitor dan impedansi kompleks mereka masing-masing. Impedansi itu bisa kita lambangin seperti Z, akan ada di sebelah. Adalah kombinasi dari resistansi, ekstensi induktif, dan resistansi kapasitif dinyatakan dalam bentuk kompleks. Selanjutnya kita yang ketiga akan melihat penerapan analisis sirkuit AC pada rangkaian dasar. Sinyal AC bisa dipresentasikan dalam domain kompleks menggunakan notasi fasor, tegangan dan arus sirkuit AC dipresentasikan sebagai jumlah vektor dengan maksimum atau amplitudo dalam subfase. Hukum Ohm untuk AC. Hukum Ohm untuk AC menyatakan bahwa tegangan pada resistor adalah hasil perkalian antara arus mengalir dari resistasinya dalam domain kompleks dengan rumus V sama dengan I kali R, yaitu tegangan sama dengan kali arus kali resistansi. Dan hukum Kirchhoff untuk tegangan, hukum Kirchhoff untuk tegangan juga berlaku pada sirkuit AC. Jumlah tegangan di sekitar suatu loop dalam sirkuit harus 0 dalam domain kompleks. Selanjutnya hukum Kirchhoff untuk arus. Hukum Kirchhoff untuk arus juga berlaku pada sirkuit AC atau rangkaian AC. Jumlah arus yang masuk ke simpul harus sama dengan jumlahnya arus yang keluar dari simpul dalam domain kompleks. Selanjutnya kita lanjut yang materi yang terakhir, yaitu pengertian frekuensi dan fase dalam konteks sirkuit AC atau rangkaian AC. Dalam konteks sirkuit AC atau rangkaian AC, frekuensi merujuk pada jumlah siklus gelombang sinusoidal yang terjadi dalam 1 detik, sedangkan fase mengacu pada perbedaan waktu antara 2 gelombang sinusoidal atau perbedaan sudut antara 2 gelombang sinusoidal dalam 1 siklus. Dalam istilah sirkuit AC atau rangkaian AC, fase seringkali digunakan menjelang hubungan waktu atau sudut antara tegangan dan arus dalam sirkuit. Hubungan antara frekuensi, periode, panjang gelombang. Jadi frekuensi, periode, dan panjang gelombang saling terkait dalam konteks gelombang sinusoidal. Jadi frekuensi bisa dilambangkan seperti F
dan dia mempunyai satuan hertz dan periode kita lambangin huruf T besar, dan ini bukan waktu yang diperlukan untuk satu siklus periode, yaitu periode yang maksudnya periode itu ada merupakan waktu yang diperlukan untuk satu siklus gelombang dan dapat dihitung sebagai rumus kebalikan dari frekuensi, yaitu T sama dengan 1 per F dan satuannya dari periode adalah detik atau second. Terus untuk panjang gelombang adalah lambda, nanti kita akan tampilkan di sebelah sini, merupakan jarak fisik dari suatu titik puncak gelombang ke titik puncak berikutnya. Panjang gelombang sinusoidal dapat dihitung dengan menggunakan rumus lambda per V per F, yaitu tegangan per frekuensi, di mana V adalah kecepatan gelombang. Dalam gelombang sinusoidal, kecepatan gelombang biasanya setara dengan kecepatan cahaya dalam vakum sekitar 3 kali 10 pangkat 8 meter per detik. Hubungan antara ketiganya adalah sebagai berikut. Misalnya kita mencari nilai frekuensi V sama dengan 1 per T, sementara itu panjang gelombang atau lambda bergantung pada frekuensi F dan kecepatan gelombang V dengan rumus lambda sama dengan V per F. Jadi semakin tinggi frekuensi, semakin pendek periode panjang dan gelombangnya. Mungkin itu saja penjelasan dari saya dari mungkin begitu saja dari penjelasan saya terkait dasar-dasar elektronika, yaitu teori sirkuit DC dan komponen-komponen elektronika seperti resistor, induktor, dan kapasitor. Sampai sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.